Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa li jami'i awliyaillahi ta'ala min syarqil ardi ila magharibiha aina ma kanu ahlatullah ya rabbal alamin. Wa khuzuzan ila Muhammad bin Indonesia syafi'i wa sahabahu wa dengan jadi ta'ala qadar al-madani wa Allah. Saya bersama al-Bani wa sabran Allah. Yang sedang pada sabda sedih berhati Allah. Yang sedang jadi dia masan jadi Allah Allah. Insyaallah bakal pertama bi Muhammad sallallahu alaihi kitab. Saya Imam Jalaluddin Asyid, saya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, saya Muhammad bin Ibrahim. Saya Imam Jalaluddin Asyidi, saya Abdurrahman bin Kamaluddin Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Mengisi waktu menjelang salat Isra, kita menggantikan Ustaz Fikri. Beliau kadang hadir. Beliau waktu subuh Sabtu ini membaca tafsir Sawi. Baik, kita membacakan kitab tafsir masih membicarakan tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini di dalam hadis qudsi disebutkan munajat kita kepada Allah ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu, lalu Allah Ta'ala berfirman, Hamidani abdi, telah memuji-muji akan aku oleh hambaku. Kita memuji Allah, itu layak pantas Allah Ta'ala itu dipuji. Alhamdulillah, segala puji-pujian. Lillah itu tertentu. Lillah milik Allah. Lam lil milik tertentu milik Allah. Ay jumlatun khabariyatun, jumlah khabariyah. Qusida dikasatkan biha dengan menyebut alhamdulillah itu tadi. As-sanaa yaitu memuji alallahi atas Allah. Bimadmuniha dengan segala yang mengandung puji-pujian. Puji-pujian dalam ilmu tauhid, dalam kitab Tuhfatul Murid disebutkan puji itu ada 4.
Ada puji qadim atas qadim, ada puji qadim atas muhaddas, ada puji muhaddas atas qadim, ada yang terakhir puji muhaddas atas muhaddas. Puji qadim atas qadim, pujian Allah yang maha qadim memuji atas zatnya sendiri yang maha qadim. Dalam Al-Quran banyak Allah memuji zatnya sorangan, Allah mengisahkan zatnya sorangan. Banyak dalam Al-Quran, dalam surah ayat kursi, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, mengisahkan tentang zatnya Allah sendiri yang maha qadim, memuji zatnya sorangan yang maha qadim. Yang kedua, ada puji qadim atas muhaddas. Allah yang maha qadim memuji makhluk yang muhaddas. Banyak Allah memuji Nabi kita Nabi Muhammad, Allah memuji para nabi-nabi yang lain, orang-orang saleh, orang-orang baik, orang taat. Banyak dalam Al-Quran Allah memuji hambanya yang saleh. Yang ketiga, ada puji muhaddas atas qadim. Hamba yang muhaddas, kita makhluk memuji Allah. Kita berdoa puji Allah dulu. Sebelum kita minta apa yang kita hajatkan, puji dulu Allah. Termasuklah ini ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita makhluk yang baharu, baik zat kita maupun sifat kita, termasuk sifat kalam kita ini muhaddas, memuji zat Allah yang qadim, baik zatnya maupun sifatnya kita puji. Banyak dalam Al-Quran diajarkan kita supaya memuji Allah yang maha qadim. Kemudian yang keempat, hanya puji muhaddas atas muhaddas. Makhluk yang baru memuji sesamanya. Kita memuji Nabi kita Nabi Muhammad, boleh, tidak apa-apa. Kita memuji orang tua kita memuji kawan kita. Asal jangan memuji diri sorangan. Ujub kena di hati, apalagi sampai tak keluar. Memuji guru kita, memuji ulama, bagus. Sesama kita makhluk yang muhaddas memuji makhluk yang muhaddas yang lainnya. Boleh, dianjurkan kita berpuji-pujian, jangan saling menghina. Nah, dari puji-pujian yang keempat ini, secara jahiriyahnya itu sating tujuan, yaitu hakikatnya Allah memuji gawiannya sorangan. Contoh misalnya, ini supaya kita jangan sampai merasa ujub, merasa apalagi membanggakan diri sorangan. Pegangan kita, alhamdulillah. Segala puji-pujian yang menyeluruh, yang banyak tadi, itu lillah, milik Allah semuanya. Kadang milik kita, kadang li jami'il hamdi. Nah, ini keterangannya dari bahwasanya Allah Ta'ala malikun, yang memiliki li jami'il hamdi, bagi semua puji-pujian tadi. Baik puji muhaddas atas muhaddas, puji qadim atas puji qadim atas muhaddas, dan seterusnya. Supaya kita jangan merasa kita yang dipuji lalu merasa ujub. Li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqun, atau yang berhak, yang pantas dipuji hanya Allah. Ketika umpamanya kita dipuji orang, umpamanya si A memuji kita, kami untungnya sudah sugih pemurah pulang, sudah sugih pemurah pulang kami. Lalu kita, pegangan kita jangan merasa ujub, ria, apalagi sombong. Alhamdulillah, segala puji-pujian itu milik Allah, kembalikan kepada Allah. Jadi si A tadi, si Ahmad, si Udin, si siapakah,
makhluk nih memuji kita. Hakikatnya, nah kembalikan kepada hakikat tadi. Alhamdulillah, segala puji-pujian yang pantas dipuji hanya Allah. Inya tahu memuji kita, si A, si B memuji kita. Karena apa? Karena kita ini umpamanya sugih, pemurah, alim, pulang umpamanya nih. Maka yang menitipi kita harta siapa? Yang maulah kita sugih siapa? Yang bernama Ghaniyun siapa? Allah. Kita ini berapalah? Kekayaan yang ada pada kita itu semua titipan Allah. Yang maulah kita sugih Allah. Lalu ada orang yang sugih tapi hatinya ditutup oleh Allah sehingga memalar. Tapi alhamdulillah kita sudah disugihkan Allah, dibukakan hati, dibukakan Allah peluang hati kita, timbul pemurah. Mun ditutupnya peng hati kita sugih luar biasa, bukan setamilahan lagi penyugihnya, tapi hatinya ditutup oleh Allah jadi bakhil, pemalar, sukhun muta, tamak yang diturutkan. Mau ini dipuji orang sugih, pemalar. Nah lalu inya memuji kita tadi, kembalikan inya memuji gawian Allah yang kebetulan dizahirkannya ke kita, yang Allah kehendaki. Sifat sugih, gani tadi, sifat pemurah tadi dizahirkannya ke kita, sehingga kitalah yang dipuji orang. Kalau dijahirkannya kepada si A lah yang dipuji orang. Dijahirkannya kepada tetangga kita yang sifat pemurah tadi, yang ghani tadi, kepada tetangga kita lah yang dipuji orang, kada kita kada. Dijahirkannya kepada kawan kita lah yang dipuji orang, kada kita kada. Kita ini mazhar, tempat kezahirannya. Tapi alhamdulillah dijahirkannya ke kita. Sudah kita diberinya harta, disambil orang sugih, batu ulang dibukakannya hati kita, timbul pemurah. Sifat Rahman Rahim itu milik Allah. Kita sudah pelajari masalah tauhid. Semua sifat-sifat yang terpuji itu sadarkan milik Allah semuanya. Yang mustahil-mustahilnya ada pada diri kita. Nah maka ketika orang memuji kita, hakikatnya memang zahirnya inya memuji kita, tapi hakikatnya inya memuji ke kita. Nah, apa yang hendak disombongkan? Gawian Allah, kada gawian kita. Tadi alhamdulillah. Jadi ketika orang memuji kita, apa yang ucapan yang paling bagus supaya kita jangan hinggapi riya, sum'ah, ujub. Ikam ni untungnya ikam ni sudah alim, sugih, pemurah, pulang alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillah. Jangan aku ni pemurah, sugih aku ni. Berarti aku ujub. Jadi jawabnya alhamdulillah. Segala puji berikan kepada Allah, milik Allah. Jangan merasa kita. Jadi jahirnya si A memuji gawian kita, hakikatnya ia tadi memuji gawian Allah. Kemudian kita pandang pulang si A ini, si B, si C yang memuji tadi, yang meringankan lidahnya untuk memuji kita tadi, yang meringankan lidahnya, yang membukakan hatinya memuji kita siapa? Allah. Akhirnya si A, si B, si C yang memuji kita, hakikatnya Allah lah yang memuji gawian kita. Ya, ikam ini gawiannya pemurah. Pemurah itu gawian yang baik. Lalu dipuji Allah. Jahirnya si A lah yang memuji gawian kita tadi. Kita hakikat memuji gawian kita tadi. Gawian yang baik pada diri kita tadi, Allah memuji. Amun ditimbulkannya
hatinya hendak mencela kita, bisa juga Tuhan juga yang membukakan hati kita, dibukakannya aib, dilihatkannya aib kita kepada si A tadi mencela kita. Nah, ketika ia memuji, pandang hakikatnya Allah yang suka, senang, reda dengan gawian kita pemurah tadi, gawian kita kada pemalar tadi. Lalu dijahirkannya melalui lisan si A, lisan si B. Bagusnya gawianmu, muntongnya muntong si A, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan lidahnya tadi, Allah yang membukakan hatinya untuk memuji kita. Jahirnya si A yang memuji kita, hakikatnya Allah yang memuji kita, Allah yang reda dengan gawian kita. Nah, maka apabila dipujinya, pandang tadi, alhamdulillah baik gawian kita nih beribadah, umpamanya sugih pemurah, ulang kada pamalar. Bakhil, al-bakhilu aduullah wa in kana abidan. Bakhil itu jadi musuh Allah. Lalu si A tadi memuji kita, hakikatnya tadi Allah lah yang memuji gawian kita yang bagus-bagus, menunjukkan Allah ridha dengan gawian kita. Tapi melalui lisan si A, si B, bisa melalui lisannya Rasulullah, hadis-hadis Nabi, bisa melalui Al-Quran. Hakikatnya semuanya Allah yang memuji gawian kita tadi. Walaupun banyak macam-macam pujian tadi, puji kadim, puji muhaddas, semuanya hakikatnya Allah memuji zatnya seorang, Allah memuji gawiannya seorang. Cuma melalui lisan si A, melalui lisan si B. Kemudian lisan si A, si B tadi pun Allah juga yang menggerakkannya, Allah juga membukakan hati orang tadi. Jadi pada hakikatnya semuanya kadada kita, hakikatnya semuanya Allah zat yang qadim memuji zatnya, gawiannya yang maha qadim juga. Kita pengapa kadada kita nih, kita ini hanya perlakuan Allah, semuanya di alam ini diperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa, ketika orang memuji tadi ucapkan alhamdulillah. Lalu di masyarakat, di dalam kita bergaul itu biasa, sunatullah, ada yang memuji, ada yang menghina, biasa. Jangan harap orang baik semua kita memuji kita semuanya. Jangankan kita, Nabi aja, Nabi Muhammad yang tak ada celah, yang insanul kamil, yang bagus, ada yang memusuhinya. Kada usah jauh-jauh dari keluarganya seorang, paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ada yang dicontohkan Nabi dari anaknya Nabi Nuh, ada yang dicontohkan Nabi dari bininya Nabi Lot. Ada yang contohkan Allah min Tuhannya siapa, menentang yang kafir. Ada yang contohkan Allah abahnya seorang Nabi Ibrahim. Lengkap Allah contohkan. Ada anaknya, ada bininya, ada min Tuhannya, ada pamannya, pamannya Nabi kita. Apalagi kita yang banyak aib, banyak salah. Nabi aja yang maksum, yang dijaga Allah daripada dosa, ada yang memuji, ada yang menghina. Itu sunatullah biasa. Nah, ketika kita dipuji kayak apa tadi? Alhamdulillah. Ketika dihina apa? Sama, kada layak aku dipuji. Wajar ya aku dihina, aku di tempat al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf, tempat lupa. Wajar aja aku ini dicela. Yang patut dipuji hanya Allah. Nah, ketika ingin memuji tadi kayak itu jalannya. Kalau mencela pun ya dalam, tapi juga kadang usah nyaring-nyaring nih ucapannya alhamdulillah juga. Cuma jangan nyaring benar, kadang-kadang kawan. Mau dipuji kan alhamdulillah nyaring iha. Tapi mau dinyaman kamu dibungul alhamdulillah, jangan nyaring. Alhamdulillah itu hakikatnya supaya apa?
Jangan sakit hati. Yang pantas dipuji hanya Allah. Wajar kita ini dihina. Tapi orang yang menghina itu hakikatnya kena gawian Tuhan. Jadi alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Jadi ketika dipuji atau dihina, cuma ketika dipuji tadi, ya tadi jangan kita merasa ujub, jangan merasa bangga, kembalikan alhamdulillah. Ketika dihina itu juga jangan sedih, karena wajar aja kita ini manusia, banyak salah, dihina. Alhamdulillah juga pegangannya, kembalikan. Yang aku ini kada pantas dipuji, yang patut dipuji hanya Allah. Allah yang layak dipuji, Allah lah yang pantas dipuji. Dan jadi dipuji kada bangga sombong, dihina kada sedih, kada sakit hati. Bagi ulama sufi sama aja baginya, antara pujian awan hinaan kada ada beda, semua kembalikannya kepada Allah. Dipuji kada bangga, ujub, dihina kada sakit hati, kada sedih. Kenapa? Pegangannya alhamdulillah. Segala puji-pujian itu milik Allah. Nah, ketika kita dihina pulang, ya tadi. Cuma ada syariatnya. Syariatnya kayak apa? Ketika dipuji, kita balaslah hanya memuji, saling memuji-muji. Tapi ketika dihina, syariatnya jangan balas hina. Kalau kita balas hina, maka derajat kita awalnya sama. Ini nyamber kita bungul, kita sambat tambuk, sama bungul on tambuk mengalahi. Jadi kayak apa? Ini nyamber bungul, aku kada bungul kada. Maka ucapan yang kotor, ucapan yang kada bagus, terbulik orang yang mengucapkannya, kada kita kada. Apalagi sampai mengkafirkan orang. Man kafara musliman faqad kafara. Siapa yang mengkafirkan orang, ini bid'ah, kafir, syirik, maka yang mengkafirkan kita kada syirik, kita kada bid'ah, kita kada kafir, maka terbulik ucapan yang kada bagus tadi kepada yang mengucapkannya. Makanya kaidahnya man kafara musliman faqad kafara. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, ya sembahyang aja, bersahadat aja. Cuma karena jirah kada sesuai dengan pendapat mereka, kafir, syirik. Kada paham dengan hadis Nabi ada menyuruh kita ziarah. Maulid Nabi bid'ah. Ini kada paham. Lalu siapa yang mengkafirkan orang muslim, membid'ahkan orang muslim, ini bersahadat aja. Ini sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ibadahkan kafir. Maka orang yang mengucapkan kada sesuai alamat, kada sesuai, kecuali dasar bujur ini kafir, murtad. Ini kada bujur, maka terbuliklah kepada orang yang mengucapkannya. Man kafara musliman faqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan orang muslim, yang mengkafirkan pula yang kafir. Kias kepada yang lainnya, mensirikkan orang muslim, yang mensirikkan itu yang sirik. Yang membid'ahkan pula yang bid'ah. Karena di zaman Nabi kan ada yang suka membid'ahkan. Zaman Nabi suka Nabi yang orang malahan orang yang ada iman suruh beriman, beda menyuruh orang kafir. Ini suka benar, asal salah sedikit aja bid'ah, kafir, syirik. Nah, jadi ketika ada orang yang mencela kita, menghina, bahkan sampai membid'ah, mengkafir-kafirkan, jangan dibalas, jangan dilawani, serahkan aja kepada Allah. Sama. Yang kedua, kalau orang tadi menyembati kita lah, maka periksa apa yang diucapkannya. Antara dua aja tuh yang diucapkannya kada bujur salah. Umpamanya, kamu ini bakhil nih, pemalar. Lalu dengarkan ucapannya tadi, kira-kira bujur kada? Antara dua lah yang kada bujur salah. Kalau bujur berarti Allah hendak menegur kita cuma melalui lisannya tadi, supaya kita jangan bakhil, jangan pemalar. Al-bakhilu aduwwullah wa in kana 'abidan. Orang bakhil itu bisa jadi musuh Allah sekalipun dia ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya, malam tahajud, siang puasa sunat, Senin Kamis, tapi pemalar, bakhil, bukannya jadi kekasih Allah,
malahan aduullah, jadi musuh Allah. Kenapa? Puasanya tadi kada ada kesannya, tahajudnya tadi kada ada asar kesannya. Seharusnya mun orang rajin ibadah, malam tahajud, siang puasa, ada asar kesan di hatinya. Jadi melihat orang susah nih, mudil maras timbul rikah hatinya, halus. Orang yang ahli tahajud itu hatinya lembut. Orang yang ahli puasa itu perasaannya dengan orang susah itu model mudah, model umpat bersedih. Tapi malam tahajud, siang puasa, tapi orang susah masih keras, kasar, berarti kada ada kesan ibadahnya tadi, kada ada asarnya. Jadi kada ada pengaruhnya ibadahnya, walaupun ahli ibadah tapi bakhil tetap jadi musuh Allah. Al-bakhilu adullah wa in kana abidan. Sekalipun ahli ini kada ada pengaruhnya. Jadi kada jadi kekasih Allah. Wali-wali Allah, kekasih Allah sifatnya pemurah. Orang-orang yang dikasihi Allah sifatnya kadang keras, kadang kasar, pemurah, pemaaf, sifat-sifat wali Allah. Yang dicontoh mestilah Rasulullah. Rasulullah sifatnya pemurah, pemaaf orangnya, kadang keras, kadang kasar. Kasar orang ucapannya, bakhil, pemalar, maka bukannya dapat kekasih Allah, ibadahnya itu kada ada kesannya di dunia apalagi di akhirat. Yang masuk seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kalau kita sayang kepada hamba Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersifat kasih sayang kita kepada makhluk yang ada di bumi, termasuk hatta kepada binatang sekalipun, apalagi kepada manusia. Niscaya yarhamkum man fis sama, akan kasih sayang kepada engkau yang ada di langit. Para malaikatnya akan kasih sayang. Karena apa? Allah kasih sayang kepada seorang tadi sudah. Maka Allah perintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk sayang pada orang tadi. Jadi kembali masalah pujian tadi, ketika dipuji orang, kembalikan kepada Allah, ucapan zahirnya kepada alhamdulillah. Kamu ini pemurah, alhamdulillah. Kamu ini alhamdulillah. Di masyarakat bukan hanya puji-pujian, ada kadang-kadang celaan. Nah, kalau celaan periksa antara dua tadi. Kalau yang dicelaknya tadi bujur, berarti Allah melarang kita atau menegur kita si A tadi. Kan yang menggerakkan lisannya tadi Allah, yang menimbulkan hatinya terbuka hendak mencela kita tadi siapa? Allah. Sekali kita dengarkan ucapan tadi bujur, rupanya kita disar bujur, pemalar, maka hakikatnya Allah menegur kita supaya jangan pemalar melalui lisan si A. Jangan sare. Seharusnya kita berterima kasih awalnya tadi, madahkan aib kita supaya kita bisa mengobatinya. Ada kawan madahkan panau di belakang kita, kada tahu belakangmu ini panau, kira-kira kita sarik kada? Kan jangan sarik, terima kasih lah, syukur ika madahkan, kada aku kada tahu panau, kada belakangmu panau, pungulnya nyambar panau, besar panau, besar bujur panau. Nah, dasar bujur bakhil kita tuh, panau itu ibaratnya penyakit, dasar bujur kita ada penyakit tadi. Maka kita terima kasih, ini menegurkan. Makasihlah nyoba aku panau. Mungkin aku kada tahu, banyak ganal panau di belakang. Mungkin ada kawan yang bahkan kada tahu, timbul karena aku obati. Nah, ini madah kita bakhil, makasihlah. Beri duitnya, sampai bakhil dah. Beri duit. Jadi terima kasihlah nyombat aku bakhil. Insya Allah orang yang nyobati kita tadi ampeh nyobati kita. Apalagi kada bujur apalagi kada bujur. Nah maka amun ni bujur tadi berarti Allah hendak menegur kita cuma melalui lisan si A, si B, si C. Amun kada bujur Pak, kada bujur. Jangan sarik juga. Allah hendak menguji kita
menguji kita cuma melalui lisan si A, si B tadi. Apakah kita umpan seperti ini aja membalas? Kalau kita balas, maka kita awalnya kan ada bedanya, derajat kita sama. Tetapi kalau kita kada membalas, maka derajat kita naik. Karena ujian, orang nak naik kelas tuh diuji Tuhan tuh loh. Cuma melalui lisan si A, si B tadi ujiannya. Jawabannya mengapa? Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji-pujian lillah itu tertentu milik Allah. Cuma mau dicela, mau dipuji bagusnya nyareng alhamdulillahnya. Tapi mau dihina jangan nyareng-nyareng, begaman aja. Kamu dipungol ya, alhamdulillah. Nah, orang stres sama. Cuma jangan nyareng-nyareng, begaman aja. Jadi alhamdulillah jumlatan khabariyatan usida biha as-sana 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi, memiliki bagi semua puji-pujian, minal khalqi daripada makhluk, au mustahiqun atau Allah Ta'ala yang berhak, li anna yahmaduna karena bahwasanya hakikat yang memuji manusia memuji yahmaduhu yang memuji akan manusia memuji akan Allah. Wallahu ulima 'alal ma'bud bihaqqin, dan Allah lah yang diyakini, diketahui asal katanya diyakini, 'alal ma'budi atas yang disembah, diibadahi, bihaqqin dengan sebenarnya. Rabbil alamin, Rabbi Tuhan, ay Malik memiliki jam'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim, dan Tuhan yang memiliki, Rabbi yang menciptakan, yang menguasai semuanya, Rabbi yang memelihara, al-alamin, alam ini masih Allah alam, selain Allah alam, ay maliku jami'il khalqi yang memiliki, Tuhan yang memiliki seluruh makhluk, milal ins daripada manusia, wal jin dan jin, wal malaika dan malaikat, wad dawab dan binatang, wa ghairihim dan selainnya, wa kullun minha dan bermula seluruhnya, minha daripadanya yutlaqu alaihi alamun, semua malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, jin itu yutlaqu dipakaikan alaihi, atasnya disebut alam. Alam masih Allah alam, selain Allah itu alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi zalika. Jadi alam itu ya ada disebut alam jin, alam manusia, alam itu banyak alam. Ila ghairi zalika, kepada yang selain demikian itu. Wa ghuliba fi jam'ihi, maka dimenangkan pada kalimat jamaknya, dipakaikan kepada jamak alam itu alamin. Kalimatnya ain, jangan hamzah, alamin. Kalau salah tajwidnya bacanya alhamdulillahirabbil alamin, hamzah lain maknanya. Jadi itu ain, alamin. Jim fi jam'ihi bil ya, dengan dipakai dengan kalimat pakai ya wan nun, alamina jamaknya. Ulil ilmi ala ghairihim, untuk dipakaikan kepada alamnya, ala ghairihim atas selainnya. Wa huwa minal alamah, itu termasuk tanda jamak, di annahu alamatun ala mujidihi, karena itu atas tanda mengadakan. Kemudian habis punya tarang darinya lah insyaallah. Ar-Rahman lagi insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا فنزول الاستقامة الخاتمة بالشهادة والخزن القادمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب. اللهم ارزقنا الإخلاص لنا بالعلم ونسره وجميع الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.